Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita masih ada di dalam tahun pemuridan, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Gembala selama 2 tahun ke depan. Dalam tahun pemuridan ini kita belajar untuk menjadi murid yang harus terus diproses dan mau terus dibentuk untuk menjadi seperti Kristus. Nah, sebagai seorang murid, maka ada hal penting yang mendasar yang harus kita miliki. Apa itu? Hati nurani yang murni. Kita akan baca dari kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya buat kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Dia mengatakan bahwa aku mengucap syukur bahwa aku melayani Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Nah, hari ini kita akan belajar pentingnya memiliki hati nurani yang murni. Ada sebuah ungkapan Bapak Ibu yang mengatakan bahwa the heart of the problem is the heart. Maksudnya bahwa permasalahan yang muncul dalam kehidupan ini sebagian besar itu berasal dari hati. Bahkan ada yang mengatakan 90% permasalahan dalam hidup ini itu bersumber dari hati. Karena itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di awal penciptaan, Allah itu memberikan napas kehidupan. Itu adalah roh Allah, dan di dalamnya adalah hati nurani. Allah menginginkan kita supaya kita memiliki hati nurani yang murni di hadapannya. Hati nurani itu yang memungkinkan kita untuk mengenal Allah dan untuk mengerti bahwa sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Rasul Paulus di dalam pelayanannya sebagai murid Kristus, dia juga mengatakan bahwa dia menjaga hati nuraninya. Jadi ada suatu usaha yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dalam hidupnya sehari-hari. Dia menjaga sedemikian rupa supaya dia memiliki hati nurani yang murni di dalam melayani Allah. Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk menjaga hati nurani kita murni di hadapan Allah. Jangan segala keadaan yang terjadi membuat hati kita tidak menjadi murni. Hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi tidak bersih di hadapan Allah. Tapi Allah menginginkan kita sebagai murid-murid Kristus memiliki hati nurani yang murni. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati nurani yang murni? Yang pertama, hati itu diibaratkan seperti tanah. Di dalam perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur ketika dia menaburkan di atas tanah. Tanah itu berbicara tentang hati kita. Nah, kita perlu untuk menaburkan hal yang benar dalam hati kita, di dalam tanah itu. Yang perlu ditaburkan adalah kebenaran firman Tuhan, bukan hal-hal yang lain, bukan keinginan dunia ini, ataupun bukan keinginan mata ataupun keangkuhan hidup. Itu hanya membawa kepada kebinasaan, tetapi kita perlu untuk mengisi hati kita, menaburi firman Tuhan hari lepas hari, sehingga itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hati itu ibarat receiver. Dia menerima sesuatu yang baik dari Allah, sama seperti receiver atau antena televisi. Ketika antenanya rusak, maka yang dipancarkan itu rusak. Firman Tuhan di dalam Mazmur 16 ayat 7, Daud berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Bapak Ibu Saudara, hati nurani daripada Raja Daud mengajari dia. Hati nurani kita ibarat seperti receiver, menerima apa yang baik ketika kita bergaul karib dengan Allah. Maka segala hal yang baik Tuhan taruhkan, kemuliaannya Dia limpahkan dalam hati kita. Sehingga hati nurani itu yang sanggup mengajari kita di dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Maka percayalah, ketika kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, maka Allah bisa mencurahkan kasih-Nya, memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, sehingga kita bisa memancarkan kasih itu juga kepada orang lain dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita perlu memiliki hati nurani yang murni. Ketika kita menjaga hati ini, maka kita akan memiliki hati nurani yang murni, yang akan memancarkan kehidupan dalam hidup ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.